Apakah dalam Islam diperbolehkan berinvestasi? Oh, tentu. Mari kita simak. Dalam Islam, seorang muslim boleh berinvestasi seperti investasi ala Rasulullah SAW. Nabi Muhammad juga melakukan investasi. Yuk simak penjelasannya di sini. Meskipun investasi dibolehkan dalam Islam, namun terdapat berbagai aturan yang harus dipahami. Salah satunya jenis investasi yang sesuai dengan syariat agama atau sering disebut sebagai investasi syariah. Dalam Islam, salah satu tokoh yang pertama kali mengenalkan tentang investasi syariah adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau telah dikenal sebagai seorang investor sekaligus pebisnis yang handal. Sebagai seorang investor, Rasulullah SAW telah merekomendasikan dan menganjurkan umat muslim yang tertarik berinvestasi kepada beberapa jenis produk investasi yang halal dan menjanjikan. Adapun definisi investasi menurut Rasulullah dan agama Islam. Dalam Islam, investasi disebut sebagai mudharabah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak, yakni pemilik modal dan pengelola dana untuk menjalankan usaha dengan konsep bagi hasil. Di akad kerjasama ini, kedua pihak sepakat bahwa pemilik modal akan menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan pengelola dana bertanggung jawab mengelola dana tersebut. Itulah yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam berinvestasi. Dan ada beberapa investasi ala Rasul, baik itu beliau sebagai pemilik modal maupun penerima modal, yang dalam hal ini turut menandakan bahwa modal adalah aspek yang sangat penting dalam berinvestasi. Nah, adapun 5 jenis investasi yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW yang patut kita coba sebagai umat Islam. Yang pertama adalah investasi hewan ternak. Salah satu jenis investasi yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah investasi hewan ternak. Ilmu berinvestasi ala Rasulullah ini bahkan sudah dimulai sejak Rasul berusia 10 tahun, yang mana saat itu beliau menjadi pengembala domba dari kambing milik pamannya. Saat dewasa, Rasul melanjutkan bisnis peternakan tersebut hingga sukses dengan puluhan ekor unta, keledai, sapi, hingga domba. Investasi hewan ternak ini tak hanya menjanjikan di zaman Rasulullah SAW saja loh. Hingga kini bahkan, investasi hewan ternak memiliki peluang keuntungan yang sangat besar. Contohnya saja, setiap tahunnya umat Islam berbondong-bondong membeli hewan ternak, khususnya sapi dan kambing untuk akikah, kurban Idul Adha, hingga kebutuhan di rumah potong hewan. 2 adalah investasi tanah dan properti. Mengacu pada hadis riwayat Bukhari nomor 2328 dan Muslim nomor 1551, disebutkan bahwa Rasulullah SAW menyerahkan kebun kurma dan ladangnya kepada bangsa Yahudi. Kemudian bangsa Yahudi akan menggarap ladang tersebut dan membagi hasil kepada Rasulullah SAW. Nah, inilah investasi kedua yang dianjurkan Rasulullah SAW, yaitu investasi tanah atau ladang dan investasi properti. Investasi ini juga termasuk pada mudharabah, yaitu investasi dengan konsep bagi hasil. Misalnya kamu memiliki tanah atau lahan kosong, ruko, rumah sewa, rumah kos, apartemen, ruangan perkantoran, dan jenis properti lainnya, namun tak digunakan dalam jangka waktu panjang, maka kamu bisa bekerja sama dengan orang lain untuk mengelolanya. Adapun cara berinvestasi yang ketiga adalah investasi emas. Jenis investasi yang Rasul anjurkan berikutnya yaitu investasi emas. Dalam Islam, emas memang menjadi salah satu investasi yang paling menjanjikan. Kepopuleran emas sebagai sebuah investasi memang tak pernah lekang oleh waktu. Bahkan di zaman Rasul, emas merupakan salah satu alat tukar yang berharga dalam dunia perdagangan dan jual beli. Nyatanya, Rasul juga menjalankan investasi yang satu ini. Jika kamu tertarik memulai investasi emas, maka kamu memiliki peluang untuk memperoleh keuntungan besar di masa depan. Sebab emas merupakan instrumen investasi yang tak akan terdampak oleh inflasi. 4 adalah investasi bisnis. Di dunia bisnis zaman kenabian, Rasul terkenal sebagai pebisnis yang cerdas dan sangat cemerlang. Tak heran lagi, sebab sedari kecil beliau telah diajarkan dan diikutsertakan ke dalam perjalanan bisnis oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Bisnis yang dijalankan oleh Rasul juga tak langsung bisnis yang besar, melainkan dimulai dari dagang kecil-kecilan di sekitar Ka'bah, kota Mekah. Kemudian karena kemampuannya, bisnis tersebut terus berkembang menjadi bisnis yang besar. Nah, kamu juga bisa merupakan investasi bisnis ala Rasulullah SAW tersebut. Tentunya dengan mengikuti syarat dan ketentuan mudharabah. 5. Berinvestasi sedekah. Investasi yang dianjurkan Rasulullah berikutnya yaitu bersedekah. Bersedekah adalah investasi yang tak hanya memberikan keuntungan di dunia, melainkan juga di akhirat. Kenapa sih sedekah dibilang sebagai investasi?
Berikut ini adalah salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, orang yang menginfakkan harta di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 70 tangkai. Pada setiap tangkainya terdapat 100 biji. Allah melipatkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Luas, dan Allah Maha Mengetahui. Investasi yang satu ini bisa kamu terapkan dengan memberikan sebagian hartamu kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga selain menumpuk pahala menuju akhirat, yakinlah bahwa rezekimu juga akan memperoleh balasan berupa rezeki lagi di dunia. Adapun kunci sukses investasi ala Rasul yang dijamin ampuh. Kamu mungkin terkagum-kagum dengan bagaimana Rasul memulai dan menjalankan investasi. Untuk itu, kamu bisa simak apa saja kunci sukses investasi ala Rasulullah SAW. Yang pertama, selalu berpegang teguh pada syariat Islam ketika berinvestasi dan berbisnis. Yang kedua, menghindari segala bentuk riba karena bagian dari transaksi yang diharamkan dalam Islam. Tiga, bertanggung jawab dengan segala bentuk utang piutang, termasuk kesepakatan dan waktu pelunasan. Empat, berinvestasi dengan adil dan tidak melebih-lebihkan di luar dari haknya. 5. Menginfakkan harta yang dimiliki dari hasil investasi dan bisnis. Sebab pada harta seorang muslim terdapat hak orang lain yang lebih membutuhkan. Itulah beberapa investasi yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Kamu bisa memilih jenis investasi syariah yang menurutmu memungkinkan untuk kamu jalankan. Namun selain tahu tentang apa saja jenis investasi halal ala Rasulullah, banyak pemahaman mengenai investasi yang harus kamu ketahui sebelumnya. Apalagi kan kamu tidak ingin rugi dalam berinvestasi.